Jadi di dalam metode penelitian itu kita membahas setidak-tidaknya itu nanti akan ada 4 tujuan ya ketika kita melakukan riset itu atau penelitian itu. Tujuan pertama kita kenal dengan istilah eksplorasi. Jadi ketika penelitian Ibu nanti membahas ya bagaimana kajian lebih dalam atas suatu variabel penelitian atau suatu masalah penelitian, maka itu dikatakan sebagai penelitian yang bersifat atau bertujuan untuk mengeksplorasi ya. Jadi itu dinamakan dengan penelitian eksplorasi. Kalau seandainya nanti ketika Ibu melakukan penelitian, Ibu hanya menggambarkan bagaimana fenomena atas masalah kesehatan atau katakanlah menarasikan atau mendistribusi frekuensikan data-data itu, maka penelitian itu dikenal dengan tujuan deskriptif ya. Jadi sesuai dengan namanya, deskriptif itu adalah menggambarkan ya. Jadi ketika kita menggambarkan suatu kajian riset ya atas data-data yang kita temukan di lapangan, maka itu dinamakan dengan tujuan penelitian yang bersifat deskriptif. Ya. Lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi, ketika Ibu menggali lebih dalam, variabel-variabel tadi, kemudian variabel-variabel itu Ibu hubungkan satu sama lain, kemudian Ibu gambarkan kembali atas hubungan masing-masing variabel, maka penelitian itu dinamakan dengan bertujuan untuk melakukan analitik, ya, menganalisa ya bagian dari masing-masing variabel yang sudah kita temukan. Apakah nanti dia berhubungan ya antar variabel bebas dengan variabel terikat, atau nanti akan tidak ada hubungan ya antar variabel terikat dengan variabel bebas. Nah, itu nanti dinamakan dengan tujuan penelitian analitik ya. Kita menganalisis bagian dari masing-masing variabel yang kita temukan. Yang lebih bagus atau yang lebih baik ketika kita melakukan penelitian itu adalah kita melakukan penelitian eksperimental. Apa syarat dari penelitian eksperimental ini? Syarat dari penelitian eksperimental ini kita akan melakukan intervensi atas suatu variabel yang kita temukan. Siapa yang kita intervensi? Yang kita intervensi itu nanti adalah subjek penelitian atau kita katakan pasien penelitian kita atau responden penelitian kita. Ya, jadi di dalam kajian penelitian eksperimental ada bahasan yang khusus. Ya, kita sebagai peneliti harus melakukan intervensi kepada responden. Bagaimana kita melakukan intervensi itu tergantung nanti bagaimana penelitian yang kita lakukan kepada responden. Ya, bisa saja nanti intervensi yang kita lakukan kita bedakan antara variabel atau sampel yang kita intervensi dengan sampel yang kita kontrol. Nah, itu bisa saja nanti terjadi kalau seandainya kita melakukan penelitian eksperimen utuh atau eksperimen murni. Ya, itu nanti yang akan kita lakukan ketika kita melakukan penelitian di dalam kajian eksperimental. Kemudian ibu-ibu, ketika kita melakukan penelitian itu ada pendekatan-pendekatan yang akan ibu-ibu lakukan nanti. Di antaranya adalah pendekatan cross-sectional atau cross-section. Cross-section ini kita kenal dengan penelitian atau pendekatan potong lintang. Artinya nanti ketika kita melakukan penelitian, kita hanya datang ke responden atau ke subjek penelitian kita atau ke pasien tempat kita melakukan intervensi di dalam penelitian eksperimen hanya satu kali. Ya, maka pendekatan itu dinamakan dengan pendekatan cross-sectional, ya, cross-section. Yang kedua, ada lagi pendekatan yang longitudinal, ya. Kalau longitudinal, kita datang ke responden atau kita samperin responden itu tidak hanya satu kali, bisa berulang kali. Itu tergantung nanti bagaimana kajian kita melakukan intervensi kepada responden atau kita mengambil data ke responden. Maka itu dinamakan dengan penelitian dengan pendekatan longitudinal. Nah, jadi inilah nanti yang harus ibu-ibu pahami ketika ibu melakukan penelitian itu. Ya, sudah ada dua ini. Ya, yang pertama tujuannya sudah kita jelaskan. Ya, kemudian pendekatan yang akan kita lakukan itu ada dua, ada cross-sectional, kemudian juga ada longitudinal. Mungkin barangkali ketika ibu melakukan penelitian ya di S1 keperawatan nanti atau di dalam profesi nurse ini, ibu tidak akan melakukan longitudinal. Kenapa? Karena memang waktunya akan lama, akan panjang, tidak mungkin bisa dilakukan. Barangkali ibu akan melakukan pendekatan cross-sectional. Maka nanti ketika ibu melakukan penelitian, apalagi penelitiannya bersifat deskriptif korelasi atau analitik, maka salah satu pendekatan yang bisa ibu ambil adalah pendekatan cross-sectional. Artinya apa? Ibu hanya datang ke responden satu kali saja dan semua variabel penelitian atau semua yang ingin didapatkan dari responden itu sudah didapatkan ketika kunjungan kita satu kali itu. Itu dinamakan dengan pendekatan cross-sectional. Kalau longitudinal nanti bisa saja nanti penelitian itu akan panjang ya, atau tahunan ya, siklik mungkin 5 tahunan ya, 10 tahunan dan seterusnya.
Tentu tidak tamat-tamat Ibu, ya. Maka kita pilih ya di dalam penelitian Ibu nanti yang akan dilakukan pendekatannya adalah pendekatan cross sectional. Pahami Ibu ya. Jadi jangan nanti pilih longitudinal ya. Kalau longitudinal nanti Ibu akan melakukan ya waktu yang panjang ketika melakukan penelitian. Pahami itu. Oke, saya lanjutkan. Sudah ada 2 ini topik ya atau kajian yang harus ibu-ibu kuasai nanti. Sekarang, sesudah kita ketahui pendekatan yang akan kita lakukan adalah cross-sectional, maka ibu harus ingat bahwa keterlibatan ibu di dalam penelitian nanti bisa saja dalam berbagai hal. Ya, yang pertama keterlibatan peneliti itu bisa dalam observational. Observational itu artinya kita sebagai peneliti mengamati responden mulai dari kita awal melakukan penelitian hingga kita temukan data penelitian sampai dengan kita menganalisis hasil data penelitian tersebut. Ya, itu dinamakan dengan observational. Ya, keterlibatan kita sebagai peneliti mengamati responden. Responden itu bisa saja nanti di komunitas, ya, berarti di masyarakat, ya, di lapangan, atau bisa saja nanti respondennya itu di rumah sakit. Bisa saja respondennya nanti di klinik. Itu tergantung nanti di mana melakukan penelitian. Ketika keterlibatan kita sebagai observasional, maka lakukanlah pengamatan kepada responden itu dengan pengamatan sebaik mungkin. Artinya kita mengetahui bagaimana keadaan responden atau keadaan pasien kita ketika kita melakukan penelitian. Ya, lakukan pengamatan yang dalam. Ya, itu yang pertama, keterlibatan kita. Kemudian keterlibatan kita di dalam penelitian itu bisa saja dalam intervensional. Ya. Intervensional itu artinya kita melakukan perlakuan ke responden. Kita melakukan perlakuan ke pasien. Saya contohkan ini, Ibu akan melakukan misalnya pemberian jahe ya kepada responden. Maka intervensi yang Ibu lakukan, Ibu minta responden untuk minum jahe. Maka meminta responden minum jahe itu dinamakan dengan intervensional. Ya. Atau mungkin saja nanti Ibu melakukan kajian-kajian klinis ya kepada pasien. Lakukan misalnya terah baring misalnya. Atau melakukan misalnya NGT kepada responden. Maka intervensi yang dilakukan kepada responden itu, ya keterlibatan Ibu di dalam penelitian dinamakan dengan keterlibatan intervensional. Ada perlakuan yang diberikan kepada responden. Ya, jadi nanti ibu-ibu ya ketika melakukan penelitian ini penting sekali Ibu melihat ya, Ibu nanti akan melakukan instrumennya dalam bentuk apa. Misalnya nanti instrumen yang Ibu hasilkan dalam bentuk angket. Ya, kalau angket, maka dia akan berisi kuesioner atau daftar pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh responden saja. Kita sebagai peneliti tidak boleh mengintervensi jawaban dari responden kalau seandainya itu adalah angket. Berbeda kalau kita melakukan instrumen penelitian dalam bentuk wawancara. Ya, kalau wawancara, keterlibatan langsung responden adalah ketika dia mewawancarai responden, ya kita sebagai peneliti terlibat langsung mewawancarai responden. Artinya kita bisa melihat bagaimana jawaban responden, kemudian bagaimana misalnya tingkah laku responden, ya. Maka sebagai keterlibatan kita di dalam penelitian dalam bentuk borang wawancara atau dalam bentuk lembar wawancara itu adalah keterlibatan kita langsung ke responden. Berbeda dengan angket. Ya, kalau intervensi juga sama dengan lembar wawancara tadi. Keterlibatan kita langsung ke responden. Ya, yang tidak terlibat langsung peneliti dengan responden itu adalah instrumen dalam bentuk angket. Ya, jadi kalau seandainya Ibu nanti membuat suatu instrumen ya yang berisi kuesioner atau daftar pertanyaan penelitian yang nantinya dalam bentuk angket, maka keterlibatan Ibu di sana adalah pasif namanya. Ya, jadi keterlibatan kita tidak aktif. Artinya kita tidak tahu apakah benar responden yang menjawab angket kita atau tidak. Kita nggak tahu. Karena kita akan hanya berjanji dengan responden saja kapan kita ambil lagi hasil jawaban dari responden. Ya. Jadi nanti sebaiknya ya ketika Ibu melakukan penelitian itu akan lebih baik data yang Ibu dapatkan kalau seandainya data itu dalam bentuk keterlibatan kita sebagai peneliti itu dalam bentuk aktif ya. Maka tentu akan Ibu lakukan nanti observational dan juga interventional. Ya, paham ya Ibu sampai di sini, Bu Rini? Halo? Kalau kuesioner gimana Pak? Ya ini yang banyak salah ya, banyak salah pemahaman kita terhadap instrumen penelitian. Mungkin saya jelaskan pelan-pelan ini, Bu.
Ya, instrumen penelitian itu sebenarnya ada 3, ya. Jadi ada 3 ini, Bu. Ya, instrumen penelitian yang pertama itu dalam bentuk angket, ya. Ingat, ya. Pertama dalam bentuk angket. Yang kedua itu dalam bentuk wawancara atau lembar wawancara. Kalau bahasa risetnya itu borang wawancara, Ibu, sebenarnya namanya. Ya, bukan lembar wawancara, tapi borang wawancara. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dalam bentuk angket dan wawancara. Yang ketiga adalah intervensi, ya, intervensi atau perlakuan. Ya, kalau perlakuan dengan lembar wawancara itu artinya yang melakukan tindakan langsung itu adalah peneliti, tapi angket tidak. Ya, maka Ibu, 3 bentuk dari instrumen ini dia berisi kuesioner. Nah, jadi jangan pisahkan, Ibu. Ya, jadi jangan pisahkan. Kalau kuesioner apa? Itu terpisah, Ibu menyatakan. Padahal antara angket, kemudian lembar wawancara, kemudian yang ketiga adalah intervensi atau katakanlah observasi, itu isinya adalah kuesioner. Ya. Kuesioner itu bahasa Inggris, Ibu. Bahasa kitanya adalah daftar pertanyaan. Ya, kuesioner itu adalah daftar pertanyaan. Jadi kuesioner bukan instrumen. Kuesioner itu daftar pertanyaan. Dia ada pada angket, ada pada lembar wawancara, dan juga ada pada lembar observasi. Ya, nah, tolong dipahami, tolong diperbaiki pemahamannya sekarang, sehingga nanti ketika Ibu lakukan ujian proposal atau ujian hasil, nanti jangan sebut instrumen itu adalah kuesioner. Ya, karena kuesioner itu sendiri adalah daftar pertanyaan. Ya, jadi kalau instrumen itu adalah angket, lembar wawancara, dan lembar observasi. Lembar observasi berarti dia intervensional, lembar wawancara berarti dia wawancara yang dilakukan oleh peneliti langsung, angket adalah pertanyaan yang dijawab oleh responden. Seperti itu. Paham, Ibu? Paham, Pak. Oke. Bu Rini, paham, Bu Rini? Belum lagi, Pak. Ya. Di mananya yang belum, Ibu? Ayo, di mananya yang belum? Kalau lembaran angket tadi kayak mana, Pak? Oke. Lembaran angket, dia berisi kuesioner. Kuesioner yang kita bikin di dalam lembar angket itu dijawab oleh responden. Tidak boleh dijawab oleh peneliti. Ya, paham Ibu ya? Ya. Jadi yang mengisinya adalah responden. Peneliti tidak boleh mengintervensi responden. Nanti janjian saja peneliti kapan mengambil lembar angket yang sudah diisi oleh responden. Nah, inilah kelemahan dari angket itu. Entah ia responden menjawab, entah keluarganya yang menjawab, entah anaknya yang menjawab. Nah, itu adalah salah satu kelemahan daripada angket. Ya. Berbeda dengan lembar wawancara atau borang wawancara. Borang wawancara juga berisi, sebentar ya Bu ya, saya skip dulu, ada yang menelpon, sebentar ya. Ya, Pak. Maaf Ibu, agak terskip sedikit ya, ada yang nelpon. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti Ibu harus ambil ya bagian yang paling menguntungkan ketika Ibu melakukan penelitian. Maka saran saya ketika Ibu melakukan penelitian, gunakan setidak-tidaknya adalah kalau untuk eksperimental gunakan lembar observasi. Kalau seandainya Ibu akan melakukan analitik, maka gunakan lembar wawancara atau borang wawancara. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ketika kita mengambil data dari responden. Seperti itu.
Oke, Bu Rini, paham Bu Rini? Paham, Pak. Oke, ya, kalau paham saya lanjutkan. Kita mulai ya melihat pendekatan masing-masingnya. Ya, yang pendekatan pertama yang ingin kita bahas itu adalah cross sectional. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya peneliti datang hanya satu kali. Kita lihat di sini. Ya, penelitian dengan pengamatan sesaat, ya, atau dalam suatu periode tertentu, di mana setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian. Nah, ini artinya adalah kita sebagai peneliti hanya datang ke lokasi penelitian satu kali saja. Ya, dan inilah biasanya ya, penelitian-penelitian yang banyak dilakukan di kesehatan, ya, karena memang kita tentu tidak ingin ya, proses ya melakukan penelitian yang lama, ya, sehingga nanti terkendala oleh hasil yang ditemukan karena memang kalau seandainya longitudinal itu siklik dia, ya, 5 tahunan, 10 tahunan, mungkin lama, ya, kecuali ibu sudah melakukan riset di program ibu, salah, ya, seperti itu. Maka cross sectional itu dinamakan juga dengan penampang melintang, ya, atau transversal. Ya, yang kedua itu adalah penelitian untuk cross sectional ini banyak dilakukan pada penelitian eksplorasi. Eksplorasi itu galian mendalam, deskriptif, ya, atau juga penelitian berbentuk analitik. Inilah penelitian yang bisa dilakukan di dalam kajian-kajian pendekatan cross sectional. Oke, ya, kita lanjut ke slide kedua. Kalau ada pertanyaan ya Bu ya di dalam saya menyampaikan slide ini, silakan saja ya Bu ya, biar nanti diskusinya lebih baik. Ini ada yang open kamera ini, oke, kok enggak ini? Oke, ya, saya lanjut ya. Sekarang kita lihat bagaimana pemilihan rancangan ya penelitian, ya. Dan rancangan penelitian itu biasanya tergantung dari tujuan penelitian yang kita lakukan. Ya, tujuan penelitian yang kita lakukan itu ya diantaranya kalau ingin kita itu menelusuri faktor penyebab, ya, misalnya ingin melihat ya faktor penyebab suatu penyakit, maka kita bisa melakukan penelitian kasus kontrol atau case control dan penelitian eksplorasi. Siapa ini ya yang open kamera? Mohon di mana mute-nya ini itu. Ada yang tidak mute ini, terganggu suara ininya. Boleh di mute, ibu-ibu? Siapa? Coba ibu-ibu bisa lihat nggak siapa yang tidak mute? Karena mengganggu suaranya. Latifah sama Mai Hafni itu kayaknya Pak. Latifah sama Mai Hafni, Pak. Latifah kayaknya nih Weki. Bu Latifah, coba di mute. Ada ya? Oke, ya, sip. Ya, kita lanjutkan ya Ibu ya. Jadi kalau kita mau melihat ya rancangan penelitian itu, maka sebenarnya kembali lagi. Ya, kita melihat tujuan penelitian ya. Kalau seandainya kita melihat faktor penyebab, maka kita melakukan pemilihan rancangannya itu adalah case control ya dan eksplorasi. Ya, kalau kita mau mengetahui prevalensi ya karakteristik responden ya, maka kita gunakan penelitian deskriptif cross sectional. Ya, ingat Ibu ya, ini mungkin banyak yang akan nanti Ibu lakukan deskriptif cross sectional ya. Jadi artinya selain Ibu menggambarkan, nanti Ibu juga melihat bagaimana hubungan antar variabel, maka dia cross sectional ya, di mana data itu hanya diambil dalam waktu satu kali. Kemudian kalau seandainya kita mau menelusuri faktor penyebab penyakit ya dengan klasifikasi yang telah ada, maka kita bisa menggunakan penelitian eksploratif ya dan juga bisa deskriptif ya. Kalau kita ingin mencari hubungan sebab akibat antara faktor risiko dengan timbulnya penyakit, maka kita bisa melakukan penelitian eksperimen atau penelitian analitik ya. Bisa eksperimental, bisa dalam penelitian analitik kalau ingin mengetahui ya faktor risiko timbulnya penyakit ya.
Kalau mau melakukan penelitian eksperimental, maka tentu harus ada intervensi peneliti. Ya, di sini harus ada intervensi peneliti. Maka biasanya ketika kita melakukan penelitian yang bersifat eksperimental itu kita juga melakukan uji klinis. Ya. Maka kita butuh ya surat pernyataan kode etik ya, kode etik penelitian kesehatan. Ya. Biasanya dikeluarkan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan. Dan kebetulan Bu di Prima kita punya komite etik ini. Ya, kebetulan saya juga merupakan pengurus ya di dalam komite etik penelitian kesehatan ini. Jadi nanti kalau seandainya Ibu mau mengajukan lulus kode etik ya di dalam penelitian kesehatan, Ibu bisa minta ke Prima ya, ke Prima Nusantara. Kemudian kalau penelitiannya itu adalah analitik, maka nanti peneliti secara pasif mengobservasi apa perubahan yang terjadi untuk mengetahui sebab akibat. Ya, jadi itulah kelebihannya Ibu kalau seandainya Ibu melakukan penelitian analitik ya dengan melakukan penyebaran data menggunakan lembar wawancara. Ya, kita bisa melihat ya secara pasif ya walaupun mungkin kita tidak selidiki ya, tetapi secara pasif kita bisa melihat ya. Contohnya apakah responden menjawab pertanyaan kita itu jujur atau tidak misalnya. Ya, karena kita face to face ya. Ketemu muka dengan muka, kita langsung berbicara dengan responden, tentu kita bisa mengetahui ya apakah responden itu bohong atau tidak, jujur atau tidak ya dengan pertanyaan yang kita tanyakan ketika kita menanyakan sesuatu ke responden. Saya contohkan begini Ibu, misalnya Ibu ada program ini mau memberikan sumbangan BLT itu ya, bantuan langsung tunai misalnya. Itu kan kalau BLT itu Bu, kalau Ibu turun ke lapangan itu kan semuanya orang miskin semua itu ya. Semua data itu udah tanpa pekerjaan misalnya. Ya kalau Ibu sebar angket itu bisa bohong ya, bisa bohongnya nggak ketahuan. Tapi kalau Ibu wawancarai responden dengan cara survei mungkin, nah itu bisa Ibu lihat berapa pendapatan Bapak, kata Ibu ya, pertanyaannya. Ibu langsung wawancarai ya. 300.000 sebulannya Bu. Ibu lihat ya rumahnya ruang tengahnya bagus, ya TV-nya TV LED 56 inci, ya nggak mungkin kan pendapatan per bulannya 430.000 seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa secara pasif melihat apakah responden itu jujur atau tidak ketika menjawab pertanyaan kita ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan prospektif kohor ya Bu ya, itu adalah penelitian yang melihat datanya ke depan ya. Jadi misalnya Ibu lakukan riset sekarang, maka datanya itu Ibu ambil dari sekarang sampai dengan beberapa bulan yang akan datang. Itu dinamakan dengan prospektif. Lawannya itu adalah retrospektif. Artinya ketika Ibu melakukan penelitian, Ibu ambil data yang belakangan. Ya. Data mulai dari tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu dinamakan dengan penelitian retrospektif. Jadi ada 2 kajian riset kalau Ibu mau melakukan di kesehatan ini ya, ada prospektif. Berarti datanya adalah data sekunder ya. Kenapa data sekunder? Karena datanya tidak Ibu ambil. Ibu ambil hanya data rekam medis misalnya. Maka itu dinamakan dengan penelitian prospektif atau penelitian kohor ya. Tetapi ketika Ibu mau melakukan penelitian, Ibu ambil langsung datanya sendiri, maka dinamakan dengan penelitian retrospektif ya. Retrospektif ini bisa saja nanti Ibu lakukan case control ya, ada yang kasus, ada juga yang dikontrol, itu bisa saja, maka itu dinamakan dengan penelitian retrospektif ya. Kajian umumnya itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksperimental. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, Ibu-Ibu? Silakan. Ada Bu Safrini? Ada Bu yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Paham ya Bu ya? Berarti ya? Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Lama saya mendengar jawaban insya Allah ini ya. Hanya saya cepat-cepatkan alhamdulillahnya. Tahan paham ya. Burin. Nah, Burin nih paham Burin. Insya Allah lepas kete Pak. Kalau nggak paham, beko bertanya lo balik Pak. Jadi aman. Selagi Sambil jalan sambil aku deh Pak. Ya, oke, lagi. Kita lihat satu-satu Ibu. Sekarang kita lihat penelitian yang bersifat eksploratif ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya eksploratif ini adalah menggali lebih dalam ya. Sekarang kita lihat secara detail ya, apa itu penelitian eksploratif.
Penelitian eksploratif ini adalah dia rancangan ya penelitian ini untuk menemukan faktor yang diperkirakan sebagai penyebab. Ya, berarti kajiannya adalah kajian prevalensi, ya, kajian epidemiologis, ya, kajian penyakit. Selain sebagai penyebab, kita juga bisa mengetahui ya, kalau masalah kesehatan lainnya, mengetahui pendapat atau penerimaan masyarakat terhadap program pelayanan. Kalau kajian seperti ini, tentu kita harus menggali lebih dalam, Ibu. Maka dia dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksploratif. Ya. Biasanya penelitian yang bersifat eksploratif ini, dia dimulai dari perencanaan adanya kasus baru. Ya, harus ada kasus baru terlebih dahulu, baru kita melakukan penelitian. Apa contoh nyata? Ya, sekarang COVID ya, Bu ya. Kalau dulu di tahun 2020 awal, ya, ini eksploratif ini banyak dilakukan. Ya, bahkan orang eksploratif ini menggabungkannya dengan penelitian-penelitian lain ya, ada yang dinamakan dengan meta-analisis ya, meta-analisis. Artinya riset-riset yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya dikombinasikan dengan data sekarang. Ya, nah, maka kita bisa melakukan penelitian yang bersifat eksploratif. Ya, jadi kata kunci ketika kita melakukan penelitian eksploratif itu harus ada kasus baru. Misal ya Bu ya, kalaupun tidak kasus baru, ya mungkin kasus ini sudah muncul dulu ya, tapi dulu ya, sudah beberapa dekade tidak muncul lagi. Ya, tetapi tiba-tiba ada kasus ini. Ya, contoh kusta, ya Bu ya, kusta kan udah lama hilang, kemudian tiba-tiba muncul lagi. Ya, maka kita bisa melakukan penelitian dalam bentuk eksplorasi ini. Ya, itu ditenggarai ya munculnya kasus baru ya ketika kusta ini dulu ya sudah tidak ada lagi, sekarang muncul lagi, maka itu bisa kita lakukan di dalam penelitian eksploratif. Ya, Ibu-ibu. Ya, Sama coba, Ibu. kayak apa itu ya Pak, yang hepatitis itu sekarang Ya, yang baru ya, hepatitis varian baru gitu ya. Tapi namanya sudah ada nggak sekarang, Bu? Atau masih belum? Belum ada, Pak. Belum ada namanya. Nah, itu berarti orang sedang melakukan penelitian eksploratif, ya. Karena muncul lagi kasus hepatitis, ya. Walaupun hepatitis sudah muncul sebenarnya sudah lama, bahkan vaksin hepatitis juga sudah ada, tetapi muncul varian baru di dalam kasus hepatitis. Mungkin kalau Ibu ini ya info saja ya. Sekarang ada lagi varian baru, Ibu, ya, COVID, ya, SARS ini, ya. Setelah Delta dan Omicron ternyata ditemukan lagi kasus baru ini. Di Jakarta sudah mengenai sudah terjangkit 6 orang tenaga medis ya di Jakarta. Kebetulan saya ada rekan di Satgas COVID nasional, Ibu, ya, menginformasikan hati-hati di Kota Bukit Tinggi sudah ditemukan lagi varian baru. Tapi diminta untuk prokes lagi, Bu. Tapi karena kita umumnya sudah mulai ini ya, Bu ya, sudah mulai nyaman ya dengan posisi tanpa masker sekarang. Di tempat Ibu bagaimana? Pakai masker atau enggak? Enggak, Pak. Nah, Pelayanan tetap pakai masker, Pak. Pelayanan ya. Tetap pakai masker. Kalau pelayanan ya enggak, maksud saya itu kebiasaan di lingkungan. Kan sudah mulai tidak pakai masker kan? Nah, sekarang muncul ya varian baru ya, namanya belum ada ini. Nanti bisa dilakukan penelitian eksplorasi ya. Penelitian eksplorasi bisa dilakukan. Jadi kata kunci ketika kita melakukan penelitian eksplorasi itu adalah ada kasus baru, ya, ada kasus baru. Begitu. Kemudian pertanyaan penelitian yang kita bisa ajukan ketika kita melakukan penelitian eksplorasi ini adalah penelitian yang berkaitan atau pertanyaan yang berkaitan dengan keturunan, ya. Nah, COVID keturunan kan? Contoh ketika SARS pertama ditemukan di Cina itu, ya, keturunan apa? Kemudian pola hidup tertentu. Ternyata pola hidup orang di sana tidak higienis ya, tidak sehat ya. Banyak makan makanan yang aneh-aneh ya gitu ya. Itu dinamakan dengan pola hidup tertentu ya, pola makan tertentu. Kemudian ciri demografi yang ada di tempat itu ya, ketika kita melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Selanjutnya juga lingkungan, ya, lingkungan juga mempengaruhi ketika adanya kasus baru, ya, maka lingkungan juga merupakan bagian terpenting ketika kita melakukan penelitian dalam bentuk eksplorasi. Oke ya, Ibu-ibu, paham Bu Zilma? Paham, Pak. Nah, terus bagaimana dengan wabah tuh, Pak? Oke, wabah berbeda, Ibu. Kalau wabah itu berarti setelah dilakukan temuan ya, setelah penelitian eksplorasi ini ya, baru dikatakan oh ternyata jangkitannya besar ya, maka wabah tidak masuk lagi ke dalam kajian penelitian eksplorasi, tetapi sudah merupakan lanjutan di dalam penelitian eksplorasi ini. Ya, Bu Zilma ya. Jadi wabah biasanya ditentukan oleh
pihak berwenang Ibu ya, diantaranya adalah Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Jadi tidak ranah orang yang meneliti lagi ya, tidak ranah orang meneliti lagi. Eksplorasi ini ya adalah cikal bakal atau awal ya munculnya wabah ya, kalau seandainya memang kejadiannya berlanjut ya. Tapi kalau kejadiannya tidak berlanjut ya biasanya tidak juga ya. Kalau kayak ini, kayak COVID kemarin kan sudah ya Bu ya, sudah muncul ya pernyataan dari pihak yang berwenang ya, diantaranya adalah Kemenkes ya, makanya ada satgas ya, satgas COVID ya nasional, satgas COVID provinsi sampai dengan satgas COVID kota, bahkan sampai ke kecamatan seperti itu ya. Nah, itu baru wabah muncul seperti itu. Kita lanjutkan ya Ibu-ibu. Jadi yang tujuannya ya, tujuan dari penelitian eksplorasi ini adalah untuk mengadakan penelusuran dan mengungkapkan faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau penyakit baru. Ya, kenapa? Karena tujuan utamanya adalah memperkirakan apa yang menjadi penyebab munculnya kasus baru itu. Ya, maka tujuannya pun juga sama, mengungkapkan faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau penyakit baru tersebut. Siapa yang menjadi subjek studi ketika kita melakukan penelitian eksplorasi ini? Yang pertama adalah penderita. Ya, makanya Ibu ketika COVID terjadi, yang penderita yang pertama di screening ya, yang dilihat ya. Kemudian setelah penderita siapa? Keluarga ya. Nah, makanya di COVID ya, sekarang ini COVID ini pembelajaran baik ini untuk kita sebagai peneliti. Ketika satu orang terjangkit, maka siapa yang kontak langsung atau kontak erat dengan penderita dicari ya, ya kan Ibu ya. Nah, itu adalah ciri dari penelitian eksplorasi ini ya. Maka subjek studinya penderita, kemudian keluarga, kemudian kerabat atau orang yang terkait dalam alam lingkungannya dan alam lingkungannya ya. Siapa saja yang pernah berinteraksi dengannya, siapa yang pernah berkontak erat dengan penderita, maka semuanya menjadi subjek studi ketika kita melakukan penelitian eksplorasi. Paham Ibu? Paham ya? Paham, Pak. Kemudian ya, variabel yang kita lihat ketika kita melakukan penelitian eksplorasi ini adalah kondisi saat lahir misalnya. Pertumbuhan misalnya, pertumbuhannya bagaimana? Umurnya di umur berapa orang yang kena COVID misalnya ya, kita contohkan saja COVID ya, karena COVID yang sekarang yang sedang lagi naik daun ya. Umurnya, gejala awalnya apa ya, kemudian apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas atau pekerjaannya apa, misalnya pekerjaannya berhubungan dengan hewan misalnya, atau pekerjaannya di lingkungan-lingkungan yang tidak sehat ya. Nah, kemudian keturunannya seperti apa, dia pernah minum obat apa, kemudian kalau seandainya dia adalah ibu yang melahirkan, riwayat persalinannya seperti apa, paritasnya bagaimana, kelahiran keberapa, seperti itu, maka itu menjadi variabel penelitian yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Paham ya Bu ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan penelitian? Dalam pelaksanaan penelitian untuk penelitian yang bersifat eksplorasi ini, pengumpulan datanya dilakukan dengan kuantitatif. Nah, ingat Ibu, di dalam penelitian ini ada dua jenis penelitian. Ya. Yang pertama adalah jenis penelitian kuantitatif, datanya adalah data yang dalam bentuk angka. Ya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Ya. Kualitatif ini datanya dalam bentuk non-angka. Ya, bisa saja nanti huruf, pernyataan, dan lain sebagainya, yang notabene-nya bukan angka. Ya, jadi kalau seandainya Ibu pernah baca hasil penelitian orang, isinya hanya cerita saja tanpa angka, maka itu dinamakan dengan penelitian kualitatif yang menggunakan data kualitatif. Tetapi kalau pernah Ibu melihat hasil skripsi atau Ibu melakukan penelitian mungkin ya di D3, data-data itu selalu Ibu sajikan dalam bentuk tabel, kemudian ada angka-angkanya, maka itu dinamakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Oke. Ya, paham ya Bu ya? Jadi semua data itu Ibu sajikan dalam bentuk angka. Biasanya kita di kesehatan ya pada umumnya melakukan penelitian dalam bentuk kuantitatif ini. Jarang ya di dalam penelitian kesehatan itu melakukan penelitian dalam bentuk kualitatif. Kalaupun ada, maka penelitian itu biasanya dalam bentuk penelitian ya yang bersifat menggambarkan keadaan, situasi atau fenomena yang terjadi di lapangan saja. Oke, Ibu paham ya? Nah, itu. Paham, Pak.
Oke, jadi ketika pengumpulan data dilakukan kuantitatif maupun kualitatif, maka teknik yang dilakukan adalah teknik wawancara mendalam, ya, yang kita kenal di dalam istilah penelitian itu adalah deep interview. Ini catat Ibu, ya. Jadi Ibu sampaikan, saya akan melakukan wawancara. Wawancara yang saya lakukan sifatnya adalah deep interview. Deep interview itu adalah wawancara mendalam. Ya, di dalam wawancara mendalam itu, Ibu sisipkan atau bikinkan kuesioner atau pertanyaan penelitian. Nah, jelas di sini ya, Bu ya. Di dalam teknik wawancara mendalam itu ada kuesioner. Kuesioner itu adalah daftar pertanyaan penelitian yang dibentuk dalam borang atau lembar wawancara. Nah, itu nanti. Jadi kuesioner ya, kalau seandainya dia bersifat analitik. Atau pemeriksaan fisik ya, kalau seandainya Ibu melakukan lembar observasi ya. Jadi lembar observasi, maka observasinya juga mendalam. Maka di sana ada data pemeriksaan fisik ya, misalnya TTV seperti itu. NGT dan lain sebagainya sesuai dengan kajian yang Ibu bahas ketika Ibu melakukan penelitian eksperimental. Sampai di sini paham? Ibu? Pak, wawancara mendalam ini apa tadi namanya, Pak? Deep interview. Nah, deep interview, DEEP, Bu. Deep, nah, deep itu dalam bahasa Jawa. Nah, ini harus diterangkan Ibu, karena Ibu akan menjawab nanti ya. Oh, Ibu melakukan wawancara apa? Wawancara mendalam. Apa tuh wawancara mendalam, Bu? Deep interview. Nah, gitu. Ibu Zilma ingat-ingat. Nah, bisa ditanya. Ini, Pak. Kalau Ibu Ini menjawabnya, kalau Ibu menjawabnya pasti, Ibu, penguji itunya, ya pahamnya mah. Tapi kalau tuh banyak pertanyaan sesudahnya, ya. Nah, berarti jadi Ibu, Pak, dalam wawancara mendalam ini harus terdapat kuesioner tadi ya Pak? Iya, ya betul. Di dalam wawancara mendalam harus ada kuesioner, ya. Kuesioner ini nanti yang akan Ibu tanyakan ke responden. Tapi tentu Ibu tidak bertanya sesuai dengan daftar pertanyaan itu. Kalau responden Ibu orang Minang, ama-ama, nak pandai bahasa Indonesia, pertanyaan Ibu bahasa Indonesia. Nah, tentu Ibu harus translate ke bahasa Minang gitu. Ya, dini yang itu Ibu, ya. Ni itu nak pandai bahasa Minang, bahasa Indonesia ada di sana. Translate ke bahasa Nias seperti itu. Ya, baru ini ya. Tapi intinya adalah daftar pertanyaan yang ada di dalam lembar wawancara tadi dalam bentuk kuesioner. Paham, Burin? Jangan Bu bahasa Indonesia sama sudah berapa umur Ibu? Itu payah, Ibu nak kerja aja malah wah cik. Anda tidak selesai ya meneliti. Ya. Oke, Bu Zilma ya. Nah, jadi ya memang kuesioner itu daftar pertanyaan ya mungkin Ibu bikin dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam aplikasinya Ibu tanyakan ke responden dengan bahasa sehari-harinya. Itu yang dinamakan deep interview itu. Ya, ketika Ibu bisa bertanya kemudian lebih dalam ya dari pertanyaan yang ada di kuesioner, itu yang deep interview itu, ya. Pertanyaan mendalam yang menggali ya sampai jauh ya, sampai dalam ya, keinginan kita yang ingin kita tanyakan kepada responden. Oke, Bu Rini? Bu Rini lah pandai bahasa Nias. Lah pandai bahasa Nias. Nggak pandai mana, Pak. Orang di rumah bahasa Minang sama bahasa Indonesia sih, Pak. Tapi di pergaulan sehari-hari di masyarakat tuh lagi mengerti seketik-seketik, Pak. Yes. Menyesuaikan, Pak. Ya. Nah, bisa kalau Ibu tanya, bisa ke suku pedalaman kan, dan bahasa Indonesia orang perhati itu. Iya, makanya mau meneliti di pedalaman, Pak, tuh nak mengerti loh, Beko. Iya. Iya. Oke, Bu ya. Kita lanjut. Sekarang setelah kita kumpulkan data dengan eksploratif ini, kita lakukan analisa data. Analisa data yang kita lakukan itu adalah secara kuantitatif. Maka saya ajarkan kemarin ke Ibu SPSS itu gunanya untuk ini, Ibu ya. Jadi walaupun ada beberapa yang belum bawa laptop kemarin, tapi saya rasa sudah mewakili lah ya apa yang kita ajarkan kemarin. Jadi secara kuantitatif itu kita bisa menggunakan data manual ya. Itu juga sudah saya ajarkan bagaimana membuat distribusi frekuensi, kemudian bagaimana membuat persentase dan juga nilai rata-rata ya. Kemudian juga kalau kualitatif itu nggak ada Ibu hanya bercerita apa yang misalnya seperti ini. Responden A menjawab bla 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 bla.
Kemudian Asik. setelah itu dia jawab lagi bla 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 bla. Semuanya dalam bentuk huruf. Ya, itu dinamakan dengan datanya adalah kualitatif. Itu nanti yang akan Ibu analisis ya, data kualitatif itu ya. Tapi barangkali Ibu belum akan melakukan ini ya untuk S1 ya. Maka Ibu nanti mungkin saja akan melakukan analisa data secara kuantitatif. Oke ya Bu ya. Yang kedua di dalam penelitian itu kita kenal dengan laporan kasus Ibu. Ya, ada sebagian buku yang memasukkan ini ke dalam laporan kasus ini adalah bagian di dalam rancangan penelitian, ada juga yang tidak. Ya, tetapi tetap kita masukkan ke sini karena memang dilakukan juga di bidang Ibu. Contoh di keperawatan itu ketika Ibu belum pernah ini ya preklinik ya Bu ya, belum ya, karena D3 ada preklinik nggak ada Ibu ya. Langsung praktek saja kan waktu D3 itu Ada preklinik. Ada Pak. Ada. Pernah nggak Ibu membuat laporan kasus untuk satu orang pasien dulu? Pernah nggak? Kalau di bidan ada. Pernah Pak. Ada. Ada ya, ada. Kalau ada berarti kan Ibu tidak menggunakan aturan-aturan medis secara ini ya, secara utuh kan? Tidak perlu ada bab 1, bab 2, bab 3 perlu nggak? Nggak kan? Tidak, Kita Pak. hanya ya. Kita hanya Intinya aja Pak. ya intinya aja itu yang dinamakan dengan laporan kasus ya. Dia hanya dilakukan di bidang kedokteran atau bidang kesehatan lainnya dan dia tidak mengikuti kaidah penelitian. Dia hanya melakukan pengumpulan data terutama untuk satu orang pasien ya. Persiapannya biasanya itu tim ya. Mungkin para ahli ya ditentukan data yang diperlukan dan dilakukan pemeriksaannya, kemudian pelaksanaannya dilakukan pengumpulan data, kemudian pembahasan ya. Setelah pengumpulan data langsung dia ke pembahasan. Kemudian tindakan apa yang dilakukan dan hasilnya nanti baru ditarik kesimpulan. Jadi biasanya kalau VCT di rumah sakit ini dasarnya ini juga ya. Jadi ketika misalnya dilakukan observasi, VCT itu kan sama dengan observasi. Ya. Kemudian nanti berkumpul di komite medik ya. Kemudian nanti ditelaah ya, dilakukan diskusi ya tindakan-tindakan apa yang dilakukan pada pasien yang sudah dilakukan observasi. Itu dinamakan dengan laporan kasus ya, Bu ya. Jadi kita tidak panjang bahas ini ya, karena memang tidak utuh ya merupakan bagian di dalam kajian metodologi penelitian. Saya lanjut ya, Ibu. Yang ketiga ya, itu kita kenal dengan, ini mungkin barangkali yang banyak di antara yang akan Ibu kerjakan nanti. Itu adalah penelitian yang bersifat deskriptif ya. Apa itu penelitian yang bersifat deskriptif? Ya, dia menggambarkan, kemudian sebentar. Dia menggambarkan, membuat penginderaan ya secara sistematis, faktual ya dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu ya. Jadi ini nanti dinamakan dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Kemudian penting Ibu pahami dan ketahui bahwasanya penelitian deskriptif ini dia merupakan awal ya atau cikal bakal dalam penelitian yang bersifat analitik ya maupun eksperimental. Jadi baik itu nanti penelitian yang bersifat analitik ya maupun penelitian yang bersifat eksperimental, awalnya itu adalah dilakukan penelitian dalam bentuk deskriptif ya. Karena memang deskriptif itu dia menggambarkan variabel saja ya. Misalnya di deskriptif nanti kita menggambarkan satu variabel, dua variabel seperti itu. Nah, maka nanti ketika Ibu menghubungkan ya antar variabel satu dengan variabel lain itu sudah dinamakan dengan penelitian yang bersifat analitik. Atau kalau Ibu nanti melihat ya apakah berpengaruh ya intervensi satu dengan intervensi dua, maka itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksperimental. Jadi deskriptif ini adalah awal atau permulaan ya ketika kita melakukan penelitian yang bersifat analitik maupun yang bersifat eksperimental. Sekarang ya kita lanjutkan ya. Penelitian deskriptif itu dilakukan ya biasanya karena timbulnya pertanyaan yang berkaitan dengan masalah epidemiologis ya. Masalah epidemiologis itu seperti yang Ibu ketahui adalah masalah yang berkaitan dengan penyakit. Apa saja pertanyaan yang muncul ketika kita melakukan penelitian deskriptif itu? Yang pertama adalah besarnya masalah ya. Jadi seberapa besar masalah, ya. Kemudian seberapa luas masalah, kemudian di mana terjadi kasus itu atau penyakit itu, kemudian bagaimana pentingnya
Oke. Oke, ini ada WA Bu ya. Kebetulan saya diminta untuk jadi ini ya. Jadi keynote speaker. Ibu tahu keynote speaker? Tidak, Pak. Ya, jadi ada seminar internasional Ibu yang dilakukan di Kalimantan, Universitas Mula Warman. Saya diminta jadi Mantap, Pak. pembicara utama. Jadi keynote speaker itu bahasa Inggrisnya, bahasa kitanya pembicara utama. Jadi saya akan bahas kanker nanti. Kanker. Mantap, Pak ya. Tapi pakai bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Kali ini kan saya ngajar bahasa Indonesia ini. Nah, ya, jadi yang mendengarkan nanti, ya. Ini saya diminta untuk melengkapi Orang-orang CV Bali, ya. Pak. Melengkapi CV ya. CV tahu Ibu CV? Tahu Ibu ya? Tahu, Pak. Kurikulum vitae ya Bu ya. Identitas ya. Kemudian minta foto dan minta abstrak. Nah, nanti berarti setelah saya bikin ini ya. Oke, saya sanggupi dulu ya Bu ya. Pak, materi yang kemarin bisa di-share nanti, Pak. Materi kemarin biostat ya Bu ya. Kita mata kuliahnya udah beda. Aman Bu, aman. Aman. Tapi materi kita kemarin bukannya kita offline. Iya, Pak. Cuma Ya? kan ada catatan kecil Bapak kemarin kan. Itu Oh, yang iya, pentingnya, Pak, catatan kecil Bapak tuh. Oke, sip. Oke, ya Bu ya. Nanti saya kirim Bu ya. Oke, kemudian di dalam penelitian deskriptif itu ya dia berdasarkan variabel orang ya, variabel umur, jenis kelamin, suku bangsa, pendidikan, perkawinan ya. Kemudian juga ada tempat itu ada di kota, ada di desa ya. Ada orang transmigrasi ya, ada misalnya pegawai ya, swasta dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kesuburan ya dan perbatasan. Itu tergantung nanti bagaimana yang akan variabel-variabel yang akan Ibu teliti nanti ya. Mungkin barangkali saya sampaikan ke Ibu, variabel penelitian itu biasanya adalah garis utamanya ya. Di bawah variabel itu juga akan ada atribut nanti. Saya contohkan ini orang Ibu. Orang ya itu adalah variabel. Maka atributnya nanti adalah warga negara Indonesia, kemudian ada warga negara asing seperti itu. Warga negara asing atau warga negara Indonesia itu dinamakan dengan atribut. Ya. Jadi di variabel itu akan ada atribut. Saya contohkan lagi variabelnya di sini umur. Ya. Umur itu ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada tua. Ya. Jadi mulai dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan seterusnya itu dinamakan dengan atribut. Jenis kelamin juga seperti itu, Ibu. Jenis kelamin itu adalah variabel. Maka atributnya adalah laki-laki, perempuan. Ya. Laki-laki dan perempuan itu adalah atribut. Suku bangsa juga seperti itu. Ada Melayu, ada Nias, ada Aceh, dan segala macamnya. Yang segala macam yang saya sampaikan tadi itu adalah atribut. Ya. Pendidikan juga seperti itu, Ibu. Pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, nah itu adalah atribut. Perkawinan juga seperti itu. Ya. Ada kawin, tidak kawin, ya itu juga adalah atribut. Ya. Duda janda nggak ada, Bu. Ya. Perkawinan itu hanya ada kawin tidak kawin ya Bu ya. Jangan tambah-tambah nanti ya. Sama juga dengan sama juga dengan status. Sekarang kan ada juga Ibu, ada yang nambahin sekarang LGBT ya Bu ya. Jadi kalau kuesioner nanti jangan tambah-tambahin LGBT Bu ya. Ada juga kawin sah, tidak sah, kemudian ada pula LGBT ya, perkawinan. Kawin siri. Iya, kawin siri, jangan nambah Ibu ya. Jadi yang normal saja yang kita gunakan. Yang pasti ya. aja kan Pak? Iya, yang pasti saja. Jangan Ibu tambah-tambahkan ya, kawin siri, kawin poligami ya, jangan ya. Ya Bu ya. Terus, kalau Bu? Kalau pegawai apa Bu? Ada swasta, ada pegawai negeri. Kalau kesuburan apa Ibu? Subur, tidak subur ya. Kalau perbatasan Bu? Apa itu Bu? Kalau variabelnya perbatasan, apa itu kira-kira atributnya? Ada lokasi, sebelah, Pak. Ya, berarti ada sebelah barat, sebelah timur, kemudian sebelah utara, kemudian sebelah barat. Itu adalah perbatasan. Ya, Ibu ya, itu dinamakan dengan atribut-atribut penelitian. Ini yang saya sampaikan tadi, Ibu. Waktu penelitian itu ada yang dinamakan dengan sekuler, ya ini 10 tahunan, Ibu. Tentu nggak mungkin ya Ibu melakukan penelitian seperti ini ya, 10 tahunan, kapan tamatnya. Gitu ya.
Siklik juga nggak mungkin juga 2 sampai 3 tahunan. Ibu aja melanjutkan studi berapa tahun, Bu? 1 tahun, Pak. 1 tahun, 2 sampai 3 tahun pula ibu lakukan nggak mungkin kan. Yang akan ibu lakukan itu adalah variabel musiman ini, ya. Variabel musiman ini misalnya ya kapan terjadi kasus, ya 1 sampai dengan 3 bulanan ibu lakukan penelitian, ya. Itu bisa untuk penelitian yang bersifat deskriptif. Oke, saya lanjutkan. Gunanya apa, Ibu? Yang pertama, dia menyusun perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengevaluasi program pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sebagai usulan penelitian lanjutan, ya, karena dia deskriptif. Yang keempat adalah membandingkan prevalensi penyakit tertentu antar daerah. Ya, itu adalah fungsi dari penelitian yang bersifat deskriptif. Keuntungannya apa? Dia relatif murah, Ibu, ya, karena Ibu paling hanya menyiapkan angket saja, atau menyiapkan lembar wawancara saja, atau menyiapkan lembar observasi saja. Dia relatif murah. Dan dia tidak butuh kelompok kontrol, karena dia tidak ada perlakuan, tidak ada intervensi yang dilakukan pada pasien. Kita hanya nyebar angket saja. Intervensi nggak ada. Tetapi diperoleh banyak informasi. Informasinya banyak nanti yang didapatkan, ya, karena kita datangi, kemudian kita sebar angket, ya, dapat informasi banyak. Tetapi tidak ada penelitian lanjutan, ya, tidak bisa kita lakukan justifikasi atas data yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak lakukan intervensi ke responden. Kita tidak bisa menganalisis lebih dalam, ya. Kita tidak melakukan deep interview, ya, sehingga kita tidak bisa melakukan tindak lanjut, ya, ketika kita dapatkan suatu masalah misalnya di masyarakat. Jadi itu salah satu kerugiannya, ya. Karena pengamatannya hanya 1 kali, dia bersifat cross-seksional, maka tentu perubahan itu tidak diketahui dengan berjalannya waktu, ya. Tidak dapat menentukan sebab akibat apa sesungguhnya yang terjadi pada responden kita, ya, karena kita hanya 1 kali datang ke sana. Kemudian protokolnya apa? Yang pertama kita rumuskan dulu pertanyaan penelitian. Misalnya bagaimana gambaran, ya, bagaimana pengaruh, bagaimana apa, ya, itu dinamakan dengan merumuskan pertanyaan penelitian. Selanjutnya kita cari tujuan dan definisi operasional. Ini penting ini, Bu. Ya, tujuan penelitiannya apa, kemudian definisi operasional yang kita masukkan ke dalam ke dalam tahapan penelitian itu apa, ya. Ya, kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah kita harus mengetahui populasi studi dan subjek studinya, ya. Kemudian cara pengambilan sampelnya seperti apa. Ingat ya, Bu, ya, ketika Ibu melakukan penelitian dalam bentuk kuantitatif, ya, penyebaran data dalam bentuk angka, ya, pengambilan data dalam bentuk angka, maka Ibu sebaiknya melakukan pengambilan sampel secara random. Random itu artinya acak, Ibu. Kalau dia random atau acak, maka kita tentu melakukan pengambilan sampel menggunakan rumus-rumus statistik. Nah, itu tolong dipahami. Jangan nanti Ibu melakukan penelitian dalam bentuk angka, pengambilan data dalam bentuk angka, tetapi sampelnya Ibu nanti ambil secara non-random. Kalau non-random itu tidak acak. Ya, misalnya Ibu lakukan nanti accidental sampling misalnya, ya, pengambilan sampel seadanya, itu tidak boleh dilakukan kalau seandainya Ibu melakukan, ya, kajian penelitian itu dalam bentuk kuantitatif, ya, pengambilan data dalam bentuk angka. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Ya, jadi kalau dia dalam bentuk dalam bentuk random, ya, dalam bentuk acak, maka lakukan pengambilan sampel dalam bentuk random juga, ya. Nanti kita lihat, ya, apa saja yang bisa dilakukan untuk penelitian dalam bentuk random ini, ya. Kemudian tentukan variabel yang diteliti, lakukan pengumpulan data, lakukan pengolahan data, dan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk 2 bentuk. Penyajian data dalam bentuk tabel, ya, yang kita kenal dengan tabular. Kemudian ada penyajian data dalam bentuk grafik atau grafikal, ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis data, penarikan kesimpulan, dan penulisan laporan. Ya, ini yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penelitian dalam bentuk deskriptif. Ini contoh-contoh pertanyaan penelitian yang mungkin bisa kita bikin ketika kita melakukan penelitian deskriptif, ya. Yang pertama, apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur? Menurut Ibu gimana, Bu Rini? Gimana, Bu Rini? Apakah tekanan darah? Nah, benar, ya. Itu kan baru jawaban Ibu. Nanti kita akan cek, ya, apakah riset itu, Ibu, ya, penelitian itu adalah ketika segala sesuatu itu, ya, kita lihat di lapangan itu, ya, memang seperti itu, ya. Masalah itu muncul apabila kita mengenal, kita tahu bahwasanya ada istilahnya contrary to the fact di sana, ya.
segala sesuatu yang di lapangan itu ternyata berbeda dari teori yang ada. Ya. Saya contohkan ini, misalnya di satu lingkungan orang berpendidikan misalnya. Kalau orang berpendidikan harusnya dia memiliki pengetahuan yang baik. Ya. Kalau pengetahuan yang baik atau tinggi, maka tentu dia juga memiliki sikap yang baik. Ini contoh. Ternyata di daerah sana, ya orang berpendidikan itu sampah bertebaran. Lingkungan tidak bersih. Ya. Apa kira-kira yang terjadi di sana itu? Nah, di sana ada masalah. Ya. Apa masalahnya? Masalah orang yang berpendidikan, yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, sikapnya yang harusnya baik, tetapi tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, itu bagus kita lakukan riset atau penelitian apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Ya. Nah, itu salah satu kiat atau trik kita untuk melakukan penelitian. Ya. Lihat ya segala sesuatu itu yang tidak sama atau berbeda dari teori yang ada. Ya. Secara teori mungkin barangkali kita tahu ya orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi pasti dia memiliki sikap yang baik. Ya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu ya, maka kita lakukan riset ya atau penelitian seperti itu. Berarti berbanding terbalik ya, Pak? Ya, tidak sesuai dengan teori. Maka istilah bahasa Inggrisnya Ibu contrary to the fact. Nah, contrary to the fact Pak, itu yang ya Bu. mau nanya, kalau lembaran angket ini itu kita sendiri yang buat pertanyaannya, Pak, atau memang sudah ada kian itu? Ada dua, Bu. Ada dua. Pertanyaannya bagus ini. Yang pertama, bisa kolaborasi antara Ibu dengan pembimbing nanti. Bisa saja nanti membuat kuesioner pertanyaan dalam bentuk angket. Yang kedua, bisa saja Ibu menggunakan kuesioner baku. Ya, untuk kuesioner baku, Ibu tidak perlu lagi melakukan uji validitas dan reliabilitas. Tetapi kalau untuk pertanyaan yang Ibu bikin dengan pembimbing yang baru, maka wajib Ibu lakukan uji validitas dan reliabilitas. Paham ini? Paham, Pak. Ya. Jadi terserah Ibu ya, kalau Ibu mau ya, Bu Dela, silakan. Ya, Bu Dela. Kuesioner baku ini didapatkan dari mana, Pak? Yang pertama dari jurnal-jurnal yang sudah publish, jurnal-jurnal yang sudah publish atau laporan-laporan penelitian senior-senior Ibu yang sudah selesai dia melakukan penelitian, kemudian di dalam laporannya itu dia sampaikan bahwasanya kuesioner yang sudah dia bikin dalam bentuk angket, lembar wawancara atau lembar observasi sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Cari kata-kata itu. Oh, boleh kita ngambilnya di situ, Pak? Boleh. Ya, boleh. Itu Pak, itu berapa tahun terakhir Pak yang bisa Pak? Misalnya dari 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun terakhir ya Pak? Iya. Oke. Paham ya Bu ya? Ini kalau sudah bertanya ini jangan-jangan sudah bikin proposal ini ya. Kalau sudah mulai pertanyaannya menjurus ya Bu ya. Itu. Tapi baik ya. Akan lebih baik ya secepat mungkin Ibu. Pak, satu lagi Pak. Boleh, silakan Bu Dela. Pas kita nanti sidang skripsi misalnya ya Pak, itu kan di samping kita memaparkan hasil skripsi kita, apa secara teori kita juga ditanya Pak gitu, di luar dari. Iya, apalagi kalau saya yang menguji, ya. Saya selalu menanyakan ya kajian-kajian yang terkait dengan yang pertama etiologi, ya. Kemudian bagaimana nanti kajian itu terhubung dengan kasus yang Ibu angkat. Contoh misalnya Ibu mengangkat tentang persarafan misalnya. Misalnya Ibu lakukan misalnya suatu terapi A ya, sehingga nanti persarafannya menjadi normal. Nah, itu akan saya tanya nanti, kenapa terapi itu bisa yang memulihkan persarafannya yang semulanya sakit? Nah, itu tentu kajiannya adalah kajian mulai dari dasar Ibu, ya apa yang terkandung dalam terapi-terapi itu, kemudian terapi-terapi itu nanti bawanya kemana sehingga persarafannya kemarin normal. Itu saya tanyakan, ya Ibu ya. Kalau Heng nggak bisa jawab lulus juga kan Pak? Mana pula itu diulang. Pak kalau teori Pak ama-ama kok agak kurang stek Pak Beko menyimpannya Pak. Pas sobok dapat lagi logi saya Pak Heng saya boleh Pak. Iya. Mana tuh? Kecuali apa penguji? Tadi seputar hasil skripsi saya mungkin bisa Pak. Kalau lah ke teori Beko tuh mencari wajah Pak itu lah grogi kami Pak.
Ambo cari sih, awak kuliah sih happy sih nampaknya, Bu. Ibu bahagia nampaknya, Bu. Sumbernya Beda kuliah aja. sama ujian tuh, Pak. Kuliah sama Bu, ujian tuh beda, Bu, Pak. ambo sama sih, Bu. Tampang mau berikutnya, Bu. Pas ujian mau berikutnya, Bu. Ambo nanya tuh lembut, Bu. Nah, ambo nanya tuh lembut. Tapi galak, Coba. Pak. Hah? Tapi lulus dia kan, Pak? Lulusnya hanya persyaratan sih, Pak. Biasanya kalau pengujinya Pak, apa judulnya tuh, Pak? Kalau pengujinya Pak, judulnya biasanya apa tuh, Pak? Sadolahnya, Bu. Sadolahnya, Bu. Aduh. Cocok sadolahnya. Oke ya, Bu ya. Oke. Ini mana Ibu? Pertanyaan Ibu, ya. Pertanyaan orang cadi, nampak ada yang mau. Mama jadi adanya, Pak. Kan kuliah gua pandai-pandai, Wak, enggak, Pak? Iya, betul, Ibu. Iya. Kuliah galak si Beko pas sidang tuh, Pak. Iya, Bu. Kalau Ibu senyum, kalau Ibu senyum dia, Bu, orang bahagia tuh. Tapi kalau Ibu menangis, ya diam. Ya. Yang penting Ibu. Awak bisa kalau enggak dapet, Wak, senyum salah, Pak. Ah, iya. Bu, caranya, Bu. Caranya Ibu kuasai presentasi, Bu. Nah, sampaikan presentasi itu Ibu enggak celik buku dong. Nah, jadi slide-slide itu enggak bubik kata-kata sih dong. Bubik bagan. Nah, itu mau share ya contoh slide yang baik itu. Nah, itu Ibu seolah-olah paham Bu dengan apa Ibu sampaikan. Ini Bu bagan-bagan sih ya, definisi itu, tapi Ibu bisa menerangkan di luar kepala ya. Nah, itu intinya Bu. Jadi syarat utama itu presentasi itu ya. Kemudian syarat kedua seterusnya itu biasanya kalau syarat pertama Ibu lalu ya sudah bagus, itu sudah biasanya sudah bisa penguji menganggap Ibu itu paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Ya, Bu Dela ya. Berarti yang penting itu menguasai bahan skripsi saya kan, Pak? Ya, betul. Ditanya tuh sudah lo ya Dela. Nah, di dalam bahan skripsi itu kan ada patofisiologisnya. Di kajian teori itu kan ada. Nah, itu kan bahan skripsi kata Bu Dela. Maksud saya gini, Pak. Kan dari bahan yang Bapak sampaikan nanti kan beragam tuh, Pak. Ada misalnya kayak deskriptif, ada yang macam-macam gitu, Pak. Apa di luar dari skripsi kita juga ditanya atau gimana, Pak? Enggak. Yang ada di dalam skripsi aja, ya. Yang ada di dalam. Alhamdulillah, ya Allah. Lah, bahas di dalam skripsinya Bi, jangan terlalu banyak yang kualitatif. Nanti Bapak punya pertanyaan. Gambaran sih Dela, gambaran. Ya Allah, Bu, udah lulus ya, Bu, satu. Iya, Pak, gambaran itu Pak. Gambaran tuh D3 tuh, Ma, Bu. Ya Allah, Kalau orang tua-tua itu gambaran, Pak. Aja dari gambar. Nama yang kamu rasa, Pak. Nama yang kamu rasa. Dipermudah saya kami, Pak. Ayo, lanjut ya, Bu ya. Pak, Ya. awak caranya ambil hubungan Pak SPSS-nya saya enggak pagi aduh. Itu enggak doa punya Pak. Baca doa kamu itunya Pak hipotesanya. Tanyon ke Ibu apa tuh Bu jam 7 sih boleh Ibu di kampus aja ke Ibu. Allah mau siapkan SPSS Ibu enggak bawa Allah itu masalah ya. Enggak ada dia tahu sebelum jadwal udah Pak. Tapi tanya ke Bu Safreni itu Bu, jam berapa Ibu Bu? Jam 7 ada Bu nah. Itu kalau enggak Pak itu enggak itu barang boleh Pak. Yo baca caro lah Ibu ke Bu Safreni. Ya, kok kiriman Ibu dah kayaknya Bu Safreni di mana Bu? Sungai Buah Pak. Sungai Buah, Ibu di Buah. Kok pagi Bu minggu ke Buki ya singgah Ibu Reni. Selesai kan Bu. Pinjam. Oh laptop. Nah kerusuhan. Asal jangan Bu tamunya hari Sabtu Minggu kan kacau. Pak, kalau ada SPSS dari teman lain bukan dari grup ini bisa tuh Pak. Itu sama tuh, Pak. Sama boleh. Sama. Ya. Oke, Ibu. Kita cukupkanlah dulu ya, Bu ya, sampai di sini. Ya, kita Pak mengambil laporan anak, Pak. Ayo sama Bu, ambo ambil laporan anak lo, Bu. Makanya Bu sudah jam 9 lah ambil laporan. Oke. Mudah-mudahan Ibu paham ya Bu ya dengan apa yang kita sampaikan hari ini dan kita ketemu lagi di kayaknya minggu depan kita langsung lanjut Ibu ya. Insya Allah hari ini paham Pak. Iya, mudah-mudahan paham sampai Ibu selesai escape nurse ya Bu ya. Amin. Ya, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ada barokahnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya, sama-sama.